Baik, bagian 1, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya banggakan, ini akan kita lihat sama-sama bagaimana sebenarnya persepsi publik terhadap keputusan KPU. Apakah mereka lebih banyak menerima atau lebih banyak menolak? Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi pertanyaannya ini juga penting untuk kita saksikan bersama. Jika nanti KPU memutuskan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menang 1 putaran, apakah ibu bapak akan setuju atau tidak setuju? Dan hasilnya, ya saya akan setuju dengan keputusan KPU itu di angka 89,8%. Kemudian yang tidak setuju itu ada juga di angka 9,3% dan yang menyatakan tidak tahu tidak jawab di angka 0,9%. Jadi terlihat dari sini mayoritas publik hampir 90%, tepatnya 89,8% akan setuju dengan keputusan KPU. Jadi meskipun ada suara-suara yang tidak percaya, kemudian juga akan melakukan langkah hukum dan sebagainya, tentu itu kita hargain. Tetapi kalau kita lihat daripada persepsi publik, memang ada sekitar hampir 10%, 9,3 yang tidak percaya atau tidak setuju dengan keputusan KPU, tetapi ada yang lebih besar, hampir 90%, 89,8% dia akan setuju dengan keputusan KPU. Jika kita breakdown dari mana saja ini asalnya, ini menarik karena ketika misalnya kita coba bedah daripada sisi pemilih capres yang bertarung di 2024, ini dari 3 kandidat, 2 kandidat yang pemilihnya yang akan setuju dengan keputusan KPU ternyata di atas 90% adalah pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kita bisa lihat angkanya, yang paling tinggi yang pemilih Prabowo yang paling tinggi setuju dengan keputusan KPU 93,8%, tapi ternyata di angka urutan kedua tidak berbeda jauh. Ini ternyata pemilih-pemilih Ganjar Pranowo Mahfud MD juga akan setuju dengan keputusan KPU di angka 90,5%. Kemudian ada juga pemilih-pemilih Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, ini juga angkanya tinggi 79,9%, tetapi jika kita bandingkan dengan pemilih 2 capres sebelumnya, ini di angka 80%-an. Jadi ada selisih sekitar 10%-an. Jadi memang yang paling tinggi pemilih-pemilih Prabowo yang akan setuju dengan keputusan KPU, tapi yang lain pun itu hampir 90% di pemilih Ganjar Mahfud, kemudian 80%, 79,9% di pemilih Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Jadi ini datanya bahwa ternyata yang setuju bukan hanya dari pihak yang menang saja, tetapi dari pihak yang kalah pun pemilih-pemilihnya setuju meskipun ada perbedaan tingkat persetujuannya. Ada 90, ada 80%. Kemudian yang kedua dari pilihan partai, ini kita masukkan hanya 8 partai yang lolos di parliamentary threshold, yaitu ada 8 partai. Kita sudah mengetahui bersama. Ini kalau dilihat di sini malah yang paling tinggi itu memang pemilih Gerindra ya, karena ya capresnya juga berasal dari Gerindra. Ini 98,6%. Kemudian juga pemilih-pemilih yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju. Di sini misalnya ada PAN, kemudian juga ada Demokrat, termasuk juga ada Golkar ya, di atas 90%. Yang menarik juga ternyata pemilih-pemilih PDI Perjuangan ini juga memperlihatkan bahwa pemilihnya akan setuju dengan keputusan KPU itu juga di angka yang tinggi, di angka di atas 90%, tepatnya di angka 92,4%. Kemudian bagaimana dengan pemilih-pemilih yang tadi ada di 01 misalnya, ini terlihat bahwa secara umum memang mayoritas juga akan setuju. Tetapi kalau kita bandingkan dengan angka-angka yang lain, partai-partai yang lain di atas 90% akan setuju dengan KPU. Tapi kalau misalnya di pemilih-pemilih
di partai PKB, Nasdem, PKS misalnya, ini di angka 80%-an. Bahkan kalau lihat di sini yang di angka 71 yaitu pemilih PKS, kemudian Nasdem 79,4, kemudian juga PKB ya 83,1%. Jadi terlihat dari sini koalisi-koalisi yang ada di Indonesia Maju itu relatif 90%, bahkan 95% ke atas. Tapi PDIP juga di atas 90%, 92%, kemudian PKB 83, Nasdem 79, kemudian PKS 71. Jadi secara umum penggambarannya adalah mayoritas memang dukung terhadap akan setuju dengan keputusan KPU.